warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berdoa dulu. Tempat duduk siap, berdoa dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangga hatinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang indah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang indah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya.
Aisyah, Nurin, Najwa, Farha, Nila, masuk semua. Ada yang nggak masuk? Masuk semua. Nah, ayo sekarang keluarkan buku pelajaran ke depan lagi. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita explain dulu sebelum masuk ke pelajaran. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, yuk. Materi kita hari ini adalah pelajaran IPAS tentang organ gerak hewan. Kalian tahu nggak? Setiap makhluk hidup itu bergerak. Bapak tanya dulu. Siapa yang tahu alat geraknya sapi? Alif. Sapi kalau bergerak menggunakan apa nih? Kaki. Najwa. Kayak kalau bergerak menggunakan apa? Kaki. Lahir. Kalau burung bergerak menggunakan apa, burung, apa? Sayap. Fadil. Kalau cacing bergerak menggunakan apa, Del? Tahu cacing, Del? Cacing kalau bergerak menggunakan apa? Badan atau kulitnya. Itu semua adalah organ gerak hewan. Yuk, perhatikan. Pertama yaitu kita bahas apa itu pengertian organ gerak. Organ gerak adalah bagian tubuh hewan yang digunakan untuk bergerak. Dengan organ gerak, hewan bisa berjalan, berlari, melompat, berenang, terbang, atau merayap untuk mencari makan, melindungi diri, dan berpindah tempat. Artinya, organ gerak itu sangat penting bagi hewan. Pak, kalau nggak punya organ gerak itu bagaimana, Pak? Hewan itu akan kesusahan untuk bertahan hidup. Contohnya Bapak menyontohkan ada seekor burung. Burung itu misalnya tidak punya kaki atau tidak punya sayap. Apa yang terjadi? Burung itu akan susah bergerak. Kalau susah bergerak, otomatis sulit mencari makan. Kalau sulit mencari makanan, apa yang terjadi? Burung itu akan mati. Makanya organ gerak ini adalah organ yang termasuk organ yang sangat penting untuk melakukan, misalkan kalau sapi untuk berjalan, berlari, apa hewan yang berlari untuk mengejar mangsa? Kucing, singa, harimau. Melompat, kelinci. Berenang, ikan. Terbang, merayap. Tahu merayap? Cicak. Itu namanya merayap. Cicak di dinding, diam-diam merayap, itu merayap. Cicak, toke, kadal, buaya, itu namanya merayap. Untuk mencari makan, semuanya itu untuk mencari makan, melindungi diri, dan berpindah tempat. Jadi organ gerak itu digunakan untuk satu, mencari makan. Kalau nggak bisa bergerak, gimana mau mencari makan? Yang kedua, untuk melindungi diri. Misalkan ada predator, bisa langsung lari. Yang kedua, untuk berpindah tempat. Berikutnya.
Jenis-jenis organ gerak. Organ gerak hewan dibagi menjadi dua jenis. Satu, organ gerak aktif atau yang disebut otot. Yang kedua, organ gerak pasif atau yang disebut tulang rangka atau bagian tubuh khusus. Organ gerak aktif ini atau yang terdiri dari otot adalah otot dapat berkontraksi, mengencang, dan relaksasi. Otot menempel pada tulang sehingga bisa menggerakkan tubuh. Ini yang maksud kalian otot. Nah ini, di bawah kulit ini ada otot yang melekat pada tulang. Sama dengan hewan, itu digunakan untuk bergerak. Yang kedua, organ gerak pasif, yaitu tulang. Tulang, katakanlah sapi. Sapi itu mempunyai kaki digunakan untuk berjalan. Jadi kakinya itu terdiri dari otot dan tulang. Kalau cacing apa kan? Terdiri dari apa kalau cacing? Mencacing. Dek, kalian tahu cacing dek? Ada tahu cacing? Kalau bergerak menggunakan apa nih? Mempunyai apa saja itu alat geraknya? Punya tulang enggak? Punya tulang enggak? Denis, cacing punya tulang enggak? Ayo selanjutnya. Contoh organ gerak hewan. Nah, ini contohnya. Ikan. Ikan itu terdiri dari sirip dan ekor. Jadi ikan itu untuk bergerak atau berenang menggunakan sirip dan ekornya untuk bergerak di dalam air. Yang kedua, burung. Burung organ geraknya berupa sayap dan kaki. Cara bekerja terbang dan berjalan. Jadi sayapnya itu digunakan untuk terbang, kakinya untuk berjalan. Bapak tanya, ada nggak burung yang nggak bisa terbang? Ada nggak jenis burung yang tidak bisa terbang? Ayo, siapa yang tahu? Apa? Ada yang tahu? Burung punya sayap, punya kaki, tapi nggak bisa terbang. Ada nggak burung yang punya sayap, punya kaki, tapi nggak bisa terbang? Burungnya itu apa? Jenis burung apa? Gak ada yang tahu? Pinguin. Kalian tahu pinguin? Dia itu burung tapi tidak bisa terbang. Bagaimana? Aja lendeng kan. Tapi pintar berenang. Pinguin adalah jenis burung yang tidak bisa terbang. Seperti pinguin karena walaupun mano, dia tidak bisa terbang. Bagaimana cara dia berjalan? Aja sama berenang. Apa makanannya? Ikan. Seperti pinguin orang moy berenang ke air cari mangsa pentra moy. Tapi mensurah tadi. Yang ketiga, kuda. Kuda organ geraknya yaitu kaki untuk berlari dan berjalan. Katak, kaki belakang yang panjang. Jadi katak itu punya kaki belakang yang panjang. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Menolong. Pernah nggak kalian lihat katak berjalan? Lihat. Bagaimana caranya katak berjalan? Bergerak? Menolong. Selanjutnya otot ular. Ular itu bergerak dengan otot perut dan sisi perut. Jadi ular itu bergerak menggunakan otot yang ada di perutnya. Yang terakhir, kelelawar. Kelelawar itu menggunakan sayap selaku kulit untuk terbang. Jadi perhatikan, sayap itu mempunyai sayap
yang berupa kulit. Jadi nggak ada bulunya, bukan seperti bulu. Tangannya di ujung sayapnya. Jadi kelelawar itu tidak punya yang namanya bulu, tapi hanya mempunyai kulit yang berupa selaput. Tuh kelelawar beda dengan burung. Selanjutnya, fungsi organ gerak bagi hewan: mencari makan, menghindari musuh, menyesuaikan dengan lingkungan, dan mendapatkan pasangan dan berkembang di biak. Untuk memperjelas, mari kita lihat video ini. Ya, perhatikan. Ya, perhatikan. Gerak hewan dalam air memiliki kecepatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di air Kenapa ini? Kedua hal tersebut menyebabkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Salah satu bagian tubuh yang paling berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki batu renang yang dapat mengeluarkan gas, biasanya berupa oksigen. Ya, perhatikan itu. Gerak hewan di udara seperti burung. Replikasi adalah Ini namanya burung kolibri. hewan yang terbang di udara. Makanannya apa? Harus memiliki daya angkat yang besar untuk mengimbangi gravitasi. Karena tidak Makanannya apa? memiliki mekanisme yang mendekatkan Tikus. udara. Salah satu Kambang. yang besar daya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap yang demikian disebut airfoil. Saat sayap dikekangkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Sesuai dengan buku ketiga Newton, ketika benda pertama memberikan gaya F aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya F reaksi pada benda pertama. Hal inilah yang membuat burung dapat terangkat ke atas. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Ini sejenis anjing, harimau. Karena ini untuk digunakan untuk bergerak cepat, untuk menjaga massa, cetak, jaguar. Bayangkan bagaimana bila kita berjalan. Seseorang mulai berjalan dengan menginjak lantai dengan kakinya. Lantai kemudian memberikan gaya balik yang sama dan berjalan pada orang tersebut. Dan gaya inilah yang menggerakkan orang tersebut ke depan. Gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Namun perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Lain halnya dengan kuda, harimau, dan kijang. Ketiga hewan tersebut memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga kijang dan harimau mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda.
barusan sudah kita nonton, itu adalah sistem gerak pada hewan. Setiap hewan itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan lingkungan masing-masing. Contohnya, kalau ikan itu hidup di air. Jadi ikan itu mempunyai organ gerak. Bagaimana caranya dia bergerak bebas di dalam air yang berupa apa? Ekor dan sirip. Seperti itu. Ya. Sampai di sini kalian ngerti? 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 Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau mengerti, mari kita kerjakan soal dulu ini. Coba latihan dulu. Bapak kerjakan dulu ya soalnya ya. Ayo, ini coba jangan ini. Ini, coba uraian ini kerjakan yuk. Taruh di bukunya, isi secara singkat. 1, 2, 3. Ayo coba kerjakan semuanya. Terus kerja, lihat kerjaan Bapak. Ayo kerjakan. Sudah selesai? Nah, kalau sudah, kumpulkan ke depan bukunya. Taruh di sini dulu semuanya bukunya. Benar. Taruh. Kena Yuk. Rapi. Ayo dirapikan. Nah. Yuk, kalau sudah duduk. Duduk. Perhatikan. Minggu depan kita pelajaran tentang IPAS, organ gerak, tetapi Bapak perintahkan kalian yang punya HP bawa HP. Nanti kita akan belajar mendeteksi atau membuat pola gerakan hewan menggunakan HP ya. Minggu depan ya. Kalau begitu, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Ayo doa dulu. Doa dulu. Ayo doa. Menyanyikan lagu nasional, lagu daerah ya, lagu daerah. Yang kemarin itu lagu nasional. Garuda Pancasila, ayo berdiri. Menyanyikan lagu nasional. 1, 2, 3. Garuda Pancasila.
depan kita bawa HP masing-masing. Yuk, boleh pulang.